belajar besar tentang eksploitasi kepada anak. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada ibu-ibu yang ada di sini semuanya, siapa yang pernah menyuruh anaknya membantu pekerjaan rumah tangga dan bagaimana bentuknya? Iya Bu, saya pernah nyuruh anak saya Bu. Saya minta dia untuk membantu membersihkan rumah, membantu pekerjaan di rumah begitu Bu. Bu Santi pernah nggih? Selain Bu Santi, siapa lagi yang pernah menyuruh anaknya melakukan pekerjaan rumah tangga? Saya juga pernah Bu nyuruh anak. Saya suruh menyapu, saya suruh membersihkan tempat tidurnya Bu. Kadang membantu saya mencuci piring juga. Jadi saya juga pernah Bu menyuruh anak saya membersihkan rumah Bu, sambil mencuci piring juga begitu, bantu-bantu ibu di rumah biasa. Kan anak perempuan Bu, masa tidak bisa apa-apa. Oh, gitu ya Bu, anak perempuan jadi biasa bantu-bantu ya. Kalau di sini yang pernah nyuruh anaknya untuk membantu mencari uang siapa nggih? Ada atau tidak? Gimana bentuk bantuan? Tidak Bu, tidak pernah menyuruh anak membantu mencari uang. Tidak pernah Jadi Bu, saya juga tidak pernah nyuruh anak untuk nyari uang Bu. Tidak pernah, kasihan Bu, masa anak disuruh kerja. Oh iya, kasihan ya Bu, masa anaknya disuruh kerja. Kira-kira di sini ada yang punya toko atau warung tidak? Kalau ada yang punya toko atau warung, anaknya pernah disuruh untuk jaga di tokonya atau jaga di warungnya? Oh, kalau yang seperti itu saya pernah Bu, tapi cuma sebentar nyuruh anaknya Bu jaga toko. Saya sedang istirahat sholat Bu. Habis itu nggih saya lagi Bu, tidak lama. Cuma sebentar nggih. Bu Ibu, ini habis ini saya putarkan film ya ibu-ibu ya. Jadi saya harap ibu-ibu nanti diperhatikan filmnya, kemudian nanti saya ingin dengar pendapatnya ibu-ibu tentang film ini. Mari kita saksikan bersama ibu-ibu nggih. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal.
Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Bagaimana Ibu? Sudah disaksikan tadi filmnya nggih? Bagus kan nggih? Nah, sebelum saya dengar pendapat dari Ibu tentang film ini tadi, saya ingin ngajak ibu-ibu kita tepuk bersama dulu nggih. Kita tepuk-tepuk, kita ice breaking dulu untuk agar suasananya tetap semangat nggih, Bu nggih. Namanya tepuknya ini tepuk hak anak. Saya beri contoh dulu ya, Bu. Nanti baru jenengan ikuti. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Bisa ya Bu ya? Nah, ayo Ibu mulai nggih. Siap Bu, kita sama-sama nggih. Tepuk hak anak, Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Sekali lagi ya, kita ulangi nggih Bu nggih. Tepuk hak anak, anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya Ibu-ibu. Terima kasih. Nah, baik Ibu, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini nggih, tentang film yang saya putarkan tadi. Bagaimana pendapat ibu-ibu? Apa ada yang mau memberikan komentar? film tadi bercerita tentang si Yeni, Bu. Dia bekerja mengumpulkan batu di sungai untuk dijual, untuk membantu orang tuanya agar bisa dapat uang, Bu. Selain Bu Siti, apa ada yang ingin memberikan pendapat? Monggo. Iya Bu, itu tadi filmnya menceritakan anak-anak yang bekerja di sungai mengumpulkan batu. Ada si Yeni dan si Citra. Mereka tidak sekolah Bu, tapi bekerja mencari batu untuk dikumpulkan agar bisa dijual biar dapat uang, Bu. Terima kasih buat Bu Siti dan Bu Santi. Ayo tepuk hebat dulu untuk Bu Siti dan Bu Santi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Anak. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih. Wah, benar sekali. Tadi filmnya memang menceritakan tentang anak-anak Nias yang bekerja nggih, di sungai untuk mengumpulkan batu untuk membantu orang tuanya. Jadi anak-anak itu tidak sekolah. Nah, di sekitar lingkungan rumah ibu-ibu ada ndak yang seperti itu? Seperti mereka ini Pernah saya bekerja. Bu, saya tidak pernah mengalami hal serupa, tapi saya sering lihat itu di dekat rumah, tapi tidak mencari batu begitu. Anak tetangga saya Bu bantu ibunya jualan koran, Oh, jualan terus koran. bantu ibunya ada yang mengamen Mengamen juga. gitu, sampai mereka tidak sekolah. Kasihan. Iya, Ada lagi yang punya pengalaman serupa? juga ada Bu anak tetangga itu lihat mereka tidak bersekolah tapi justru membantu orang tuanya bekerja berjualan dari pagi hingga sore Bu. Kasihan sekali. Katanya sih tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Oh, gitu ya, kasihan sekali. Ibu-ibu, tadi seperti yang kita lihat bersama ya, di film ini tadi, anak-anak ini bekerja membantu orang tuanya. Tapi anak-anak itu punya
hak Bu nggih, hak untuk mendapatkan pendidikannya, hak untuk bersekolah. Anak-anak boleh bekerja Bu, membantu orang tuanya, hanya sekedar membantu, tapi tidak lebih dari 3 jam. Jadi mereka hanya sekedar membantu. Kalau mereka bekerja secara terus-menerus ini bisa dikategorikan dengan eksploitasi anak. Apa itu Mbak Is eksploitasi anak? Eksploitasi anak itu Bu, segala bentuk kegiatan memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Jadi segala bentuk kegiatan memanfaatkan anak itu Bu termasuk eksploitasi anak Bu. Seandainya anak membantu orang tua bekerja, membantu seperti di warung Pak, hanya sekedar membantu ya, tapi tidak merampas hak anak itu tidak apa-apa. Tapi jika anak itu bekerja terus menerus sampai mereka kehilangan hak-haknya seperti hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak bermain, hak mendapatkan kasih sayang, itu tidak boleh Bu, itu termasuk dalam eksploitasi anak. Nah Ibu-ibu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Akan kita lanjutkan pada bulan depan dengan materi yang lainnya. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.